Lebih beratnya voli lah. Voli? Iya, voli itu berat. Mbok ini memang suka yang bulat-bulat? Ya suka. Memang sukanya seperti itu. Jangan sampai nanti kita ngelempar, kursi roda kita juga nyelonong ikutin bola. Nah, kan lucu ya. Salam para tangguh. Halo sobat para tangguh, jumpa lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng yang katanya itu seorang dukun. Ya, Nah, duduknya tekun. apa itu dukun? Apakah beliau ini benar-benar sakti mandraguna? Langsung saja kita ngobrol bareng. Halo Pok. Ya. Saya Aya. Terima kasih Pok atas kedatangannya. Sama-sama. Saya penasaran Pok. Gimana? Pok ini beneran dukun? Itu ada ceritanya ya. Dukun Gimana itu tuh? ya. Iya. Ya. Karena kan saya dari kecil duduk aja nggak pernah berdiri. Tekun kan berarti duduknya. Ya itulah dukun. Jadi julukannya. Oh, Duduknya tekun. kirain yang bisa melet gitu. Oh enggak. Melet lidahnya bisa. Oh gitu ya? Ledekin kamu itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya juga bisa. Lidah melet itu namanya. Kalau melet-melet yang lain nggak bisa. Oh gitu ya. Tahu gitu saya mau ini member. Oh, member apa? Member pelet. Oh. Kamu mungkin melet yang lain. Pok Aya. Ya, gimana? Nama lengkap Pok Aya itu siapa sih? Rohayati. Rohayati. Ya, Nggak pakai nggak roh jahat ya. Oh, roh jahat. Ya, jangan. Roh jahat apa Rohayati? Rohayati. Oh, Rohayati. Iya. Nggak pakai Nur juga? Udah pakai Nur Rohayati. Enggak. Oke. Saya tuh kenal Pok Aya tuh baru kapan Pas ya? apa ya? Kayaknya ya ketemu di bowlingan 2017 apa 18 gitu. Ya, kurang lebih ya. Nah, saya tahu kamu dari 2017 gitu. 2017. Iya. Ya. Sudah berapa tahun, Pok? Apa tuh? Kita kenal. Ya dari 2017 itu kurang Sampai lebih. 2025 ya? Ya. 8 8 tahun. tahun. Iya, 8 tahun saya belum pernah lihat Mbok. Oh gitu? Iya. Sampai Saya nggak tahu kapanpun, Mbok itu sampai gimana. kapanpun nggak pernah lihat saya. Maaf loh Yu. Ngapain? Penampakannya kayak apa saya ya? Iya, saya penasaran, Mbok. Yang jelas penampakannya nggak seperti roh. Tapi Saya berwujud. buat saya nggak berwujud. Oh iya, oh gitu ya? Iya. Oh berarti wujud saya gelap ya? Tak kasat mata, Mbok. Oh iya. Iya. Pok Aya Ya, ini saya gimana? dulu ketemu di bowling. Ya, Emang Pok Aya atlet bowling? iya. Dari 2015, ya saya menggeluti bowling. Awalnya kan voli duduk di 2011. Oh, awalnya voli duduk. Iya, betul. Wah, voli duduk. Iya. Ini saya juga belum pernah tahu kok voli duduk itu seperti apa. Emang nggak susah gitu ya? Main voli kan butuh mobilitas yang sangat tinggi ya. Iya, betul. Harus ke sana kemari. Awalnya saya nggak ada basic voli duduk. Saya bayanginnya aja nggak ada, nggak bisa. Gimana mainnya gitu kan. Ternyata setelah ada pelatihan, pembinaan, baru saya tahu kan. Oh ternyata kayak gini voli duduk gitu kan. Latihannya seperti ini, mainnya seperti ini gitu kan. Di situ baru saya mulai tahu. Gimana Gitu. Pok? Kayak gini tuh gimana coba? Namanya voli duduk, sitting volleyball, voli duduk ya kan. Iya. Jadi kan kita juga mainnya ngesot-ngesot, ngejar bola, ngesot gitu. Oh, itu nggak pakai kursi roda? Ya enggak lah, Oh. makanya suka saya plesetin, volley ngesot gitu. Oh, Bukan voli duduk. Iya. Bisa membayangkan? Bisa. Bisa. Oh, jadi selama ini persepsi saya salah. Saya kira itu. Saya itu sebelum jadi volley duduk memang udah terlatih ngesot. Oh, Terutama kalau ada kecoa, cepet saya ngesotnya. Karena saya takut kecoa. expert ya? Iya. Expert. Udah terlatih ngesot. Oke. Oh, jadi gitu ya. Saya Iya, baru betul. tergambar, Pok. Soalnya persepsi awal saya, Iya. voli duduk itu pakai kursi roda gitu. Enggak. Ternyata memang ngesot-ngesot. Bener gitu di ya? lantai gitu, ngesot kita ngejar-ngejar bolanya. Gitu. Ngesot kan pakai lutut ya, Pok ya?
Karena kita kan semua daksa ya kebanyakan ya. Heeh. Ya nggak pakai lutut, kita gerakan tangan harus kita kita gerakin biar kita maju, mundur atau nyamping kiri kanan seperti itu. Makanya kan kalau kita latihan voli duduk, ini telapak tangan kita yang ngapal gitu. Dan boros di celana. Sobek ya? Iya, betul. Sebentar, saya pengen membayangkan tuh. Bayangkan Ngesotnya itu Mm. kayak kita posisi apa ya namanya ya? Merangkak gitu. Enggak merangkak, ngesot. Merangkak kan dia pakai lutut, ya kan? Lutut dan tangan, mungkin itu merangkak. Iya. Kalau ini ngesot, jadi kita menggeser-geser badan kita dengan tangan. Oh, jadi kakinya lurus saja gitu? Itu tergantung ini masing-masing, kenyamanan si atletnya masing-masing. Ada yang kakinya lurus aja, ada yang kadang kan kalau polio itu kan kecil sebelah ya. Kadang yang lebih kecilnya itu ditekuk. Nah, yang kuatnya ini rada kuatnya ini baru bantu mengayun gitu loh. Oh. Iya, bantu untuk ngesotnya lebih cepat. Iya. Nah, itu. Berarti yang untuk mobilitas itu pantatnya ya? Iya, dan telapak tangan dong. Pantat Iya kan? dan telapak tangan. Iya. Jadi dibantu gini-gini Iya, gitu ya? tangannya itu harus benar-benar kuat gitu. Oh, iya. Wah, rumit sekali ya ternyata ya. Saya baru kebayang, Mbok. Oh gitu. Iya. Oh. Saya nggak tahu beneran. Oh, dan itu eventnya sampai mana? Voli duduk. Myanmar. Pertama kan tuan rumah dulu ya Indonesia di 2011 itu. Kemudian Peparnas Riau. Dan kemudian lanjut lagi ASEAN Para Games Myanmar. Oh, gitu. Jadi juga sampai internasional? Iya, sampai ajang Asia Tenggara. Dapat apa, Pak? Emas, alhamdulillah emas terus itu voli duduknya Indonesia. Mantap. Iya. Voli duduk di Indonesia emas terus. Iya. Selama berapa kali? 2 kali. 2 kali. Waktu ASEAN Para Games di tuan rumah Indonesia 2011 dan di 2014 Myanmar. 2014 Myanmar. Iya, betul. Wow. Kalau untuk Peparnas Riau-nya juga dapat emas juga gitu untuk timnya gitu. Oke. Kalau voli duduk itu timnya jumlahnya berapa orang? 6. Sama seperti voli normal. Sama ya? Sama. Skornya, cara bermainnya sama persis. Cuman perbedaan di tinggi netnya. Tinggi netnya? Iya, betul. Kalau yang enggak deh, kalau di voli duduk itu kita akan didis kalau kita pada saat tangan kita kena bola, ini pantat ini nggak boleh ngangkat. Oh, jadi tetap harus Iya, tetap nempel. Posisi nempel, tangan kita baru ini bola. Tapi kalau namanya kita itu ya cepat-cepat kan karena mau mukul bola, karena kan kadang tanpa ini pantat kita terangkat gitu. Nah, itu bisa didis gitu. Poin buat lawan jadinya gitu. Satu perbedaannya itu. Ya, perbedaannya itu aja. Sama tinggi net. Tinggi net? Ya. Tinggi netnya berapa, Pak? 1,10 meter. 1,10 meter. Kalau yang non-disabilitas? Non-disabilitas kayaknya berapa ya? 2 meter deh kayaknya. 2 meter? Iya. Oh, ya, kurang lebih ya? Cukup. Segitu kayaknya. Lumayan ya perbedaannya, 50. Iya. Iya, karena kan 90 cm. Iya, karena kan kita duduk ininya ya kan mainnya. Iya, jadi jangkauannya lebih pendek. Kalau tinggi gimana kita mau nyemes bola ya kan? Sih, bener sampai juga. Iya. Oh, berarti disesuaikan Iya, gitu, disesuaikan. Ya. Terus gimana ceritanya kok bisa pindah ke voli gitu? Ceritanya. Iya. Jadi di 2015 itu kebetulan kan tim voli duduk nggak ada ya memang ya. Tidak mengirim voli duduk ya. Saya dapat tawaran untuk pindah cabang olahraga di bowling gitu. Waduh. Mbok ini memang suka yang bulat-bulat? Ya, suka. Memang sukanya seperti itu. Oh, bulat-bulat gitu. Iya. Ini bulatnya gede itu ya Pak, gitu. Ini berat kan bola bowling. Iya. Saya mikirnya gini, bowling aduh pindah cabur lagi gitu kan. Iya. Gimana caranya gitu kan. Tapi setelah saya ngikut pertama kali latihan, oh bolanya beratnya seperti ini, oh cara bermainnya seperti ini. Disitulah saya, kayaknya lebih nyaman di bowling gitu. Dari 2015 itu kita mau ke ini ASEAN Para Games Singapura. ASEAN Para Games. Iya, persiapan Singapura. ASEAN Para Games Singapura. Itu pertama kali saya ikut event itu untuk cabang olahraga bowling. Gitu. Perbedaannya apa, Pok? Secara latihan gitu ya? Sama. Latihan bowling dengan latihan voli itu lebih berat mana? Lebih beratnya?
Beratnya volley lah. Voli. Iya, volley itu berat. Berat terutama untuk fisik ya. Iya. Fisik itu benar-benar harus kuat. Harus yang mungkin kalau disabilitasnya rada parah kayak saya itu berpengaruh untuk kecepatan atau tidaknya pada waktu ngejar bola. Oh gitu. Ya, untuk yang amputi rata-rata kan cepat dia larinya tuh, karena kan nggak ada terhalang di kakinya kan. Iya. Gitu. Jadi lari atau ngesot, Pok? Ngesot. Oh iya. Berarti nggak lari ya? Nggak lari. Bayangannya. Dalam bayangan tuh lari. Iya. Harus membayangkan gitu. Iya. Bayangannya lari, realitanya ngesot. Iya, realitanya ngesot, benar itu. Kalau bowling pas setelah saya mencoba untuk pindah cabang olahraga ke bowling, itu terasa, oh kayaknya nyaman di bowling ya gitu. Akhirnya mulai dari 2015 itu saya udah ini di bowling terus sampai sekarang. Fokus ya, fokus di bowling ya. Nggak banyak fisik atau memang nggak ada fisiknya? Ada fisiknya. Kita kan latihan kalau di bowlingnya cuma sore kan. Iya. Nah paginya itu kita gunakan untuk fisik gitu. Nah menarik ini. Ya. Bowling untuk Empok ini kan pengguna kursi roda ya? Iya betul. Tadi saya di-spill katanya memang pengguna kursi roda. Saya belum sempat ngeraba sih. Iya. Ya, raba-raba dulu ya. Iya. Seperti apa? Nah, kalau di bowling apa ya? Ngesot atau pakai kursi roda? Bowling ngesot enggak. Jadi di kursi roda tetap kalau di bowling sesuai klasifikasinya. Klasifikasinya. Ya. Kalau saya klasifikasinya memang TPB 8 di kursi roda gitu. Nah, itu apa nggak goyang-goyang, Pak? Justru itu, kalau untuk yang klasifikasinya di kursi roda TPB 8 itu, kuncinya tuh memang di kursi roda ya. Kursi rodanya itu benar-benar yang kalau saat kita rem, kalau kita udah siap untuk melempar, kursi roda direm benar-benar nggak ada goyang lagi, nggak jalan lagi. Oh, ya kan itu berpengaruh kan. Kalau saat kita ngelempar ini nggak direm atau remnya bermasalah, pasti kita lemparannya juga kacau. Gitu. Jadi strateginya memang mesti di kursi roda benar-benar harus nyaman. Di rem ya, iya. Supaya nggak goyang-goyang. Nggak goyang, nggak jalan. Jangan sampai nanti kita ngelempar kursi roda kita juga nyelonong ikutin bola. Nah kan lucu yuk. Kelintasan itu kan. Bisa nggak membayangkan yuk? Bisa. Kayaknya seru itu. Itu belum pernah terjadi tuh yuk. Oh belum pernah. Belum. Mau dicoba, Pak? Boleh itu. Enggak, saya membayangkan waktu awal gitu. Waduh, ini kalau nggak direm, nanti bola dilempar, sayanya ikut nyelonong ke sana, nabrak pin. Iya. Jadi awalnya yang nggak punya bayangan bukan cuma saya ya. Ayah juga nggak ada bayangan ya. Karena kan dari volley duduk ke bowling kan perlu penyesuaian gitu kan. Iya. Tapi ternyata ya enak di bowling, nyaman di bowling gitu. Penyesuaiannya sulit nggak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enjoy aja. Iya, teman-temannya juga enak-enak gitu, nyaman-nyaman gitu. Iya. Pak Ayak tadi bercerita bahwa Gimana? Pak Ayak itu di kelas TPB 8. apa? TPB 8. TPB 8. TPB itu apa, Pak? 10 pin bowling. Oh, singkatan. Iya, betul. TPB. Ya. 10 pin Bowling. 10 pin. Nah, kan 10 pin. Ya. 10 pin. 10 pin. Ya, 10 pin bowling. Ya. 8. Ya. 8-nya ini apa, Pak? Ya klasifikasinya termasuk yang kursi roda ini TPB 8 termasuknya. Gitu. Emang ada apa aja? Kelas ada yang kelas TPB 9, TPB 10, TPB 4, 2, banyak klasifikasinya. Seperti kamu masuknya ini total ya? Iya, jadi total. TPB 2 gitu. Oh, saya TPB 2 ya? 2 apa 4 ya? Saya nggak begitu paham ya kalau untuk yang klasifikasi ininya mata ya gitu. Udah pasnya berapa, Pak? Ya sama teman 4 deh gitu. Ya tawar aja deh berapa maunya. Saya dengar-dengar gitu. Empok juga ini. Apa tuh? Suka nyanyi. Suka nyanyi? Iya. Ya suka di kamar mandi, apalagi saya suka banget di kamar mandi nyanyi. Masa kemarin kayak habis tampil deh. Di mana? Wah, kamu jangan emang kamu tahu? Suaranya, Pak. Oh, gitu. Iya. Bentar, saya Tapi tebak. saya malu lah. Empok, Saya kalau dari suaranya ini kayaknya usia berapa ya? apa? 40?
40? 40. Oh gitu. Kamu Berapa? nebaknya gitu? Iya. Oh iya. 40 lebih lah. Berapa, Pok? Lebih 16 tahun. Oh, 56. Iya. 56. Enggak, saya sebenarnya ngomong 40 itu juga buat Coba buat itu ya pura-pura ya. Oh, saya tahu. biar Empok seneng. Oh, iya, senengin saya dulu. Lanjut, Pok. Lanjut, Bu. Masalah bowling tadi. Ya. Pertama event Empok tadi kan di Singapura. Mm-mm. Dapat apa, Pok? Itu karena saya baru ya, jadi saya belum bisa mendapatkan medali di situ. Jadi ya pengalaman yang saya dapat gitu. Oh seperti ini kalau untuk tingkat Asia Tenggara gitu. Lawan-lawannya seperti ini gitu. Jadi kayak baru apa ya? Baru mengenal cabang olahraga bowling. newbie gitu ya. Ya. Tuh. Itu bowling itu kalau saya catur. Catur kan ya poin. Ya. Kalau bowling apa? Skor. Skor. Ya. Hampir sama juga ya. Ya, cuma beda penyebutannya aja. Ya. Bowling kan di skor, kalau di catur poin. Poin. Ya. Poin misal menang ya dapat poin Dapat 1. poin ya. Kalau di bowling istilahnya skor. Skor. Ya. Skor Empok sekarang berapa? Rata-rata ya. Rata-rata. Rata-rata ya udah lebih dari kadang 150 160. Per Satu game ya. Satu game. Ya. Satu game itu berapa lemparan, Pak? Berapa lemparan ya? Kalau kita strike terus dari kan itu ada frame kotak-kotak itu ya. Ada 10 kotak. Dari frame pertama sampai terakhir itu 10 lemparan. Tapi kalau kita lempar sekali masih sisa, berarti kan satu frame itu kesempatan cuma 2 kali lempar gitu. Jadi minimal 20 lemparan satu game itu. Gitu. Sebentar, tadi Empok kayaknya ada kalimat strike. Ya, betul. Strike itu kalau saya mancing, Mbak, dapat ikan, strike gitu mancing. Oh, gitu. Dapat ikan. Ini strike. bukan. Strike di bowling itu kalau kita melempar pertama kena pin langsung ambruk semua, itu namanya strike. Oh. Ya, istilahnya itu. Kalau jatuh semua, strike. Strike, iya, gitu. Nilainya Langsung ada bonus 10. oh, jadi dari 10 Dari 10 jadi pin 20. tambah gitu. Jadi 20 gitu. Kalau strike. Kalau nggak habis? Nggak habis. Nah, sisanya tinggal tergantung sisanya. Apa masih ada sisa 2 apa 3 gitu kan. Nah, kita berusaha menghabiskan kan. Kalau kena sisanya itu habis semua jadi kan. Itu istilahnya spare kalau di bowling. Itu juga ada bonusnya kalau spare? Spare nggak terlalu beda dengan strike. Ada bonusnya, tapi misalnya lemparan pertama kena 7. Iya. Ya kan? 7. Nah, terus sisanya itu 3. Iya. Kena lagi semuanya. Habis kan? Iya. Jadi 7 tambah 10 17 kita dapat poinnya gitu. Oh, kalau gitu. di bowling seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau strike langsung dapat 10 20 ya. Jadi 20. Ya. Tapi gitu. kalau misalkan kita ngelempar ada sisa, terus ngelempar lagi, habis, misalnya kan spare kan, tetap dapat bonus 10 juga. Dapat ya, tapi tergantung lemparan pertama kenanya misalnya 7. Ya udah dapat bonus 10, 7 tambah 10 gitu. 17 kayak gitu. Gitu ya. Ya. Dan bowling ini setahu saya juga olahraga yang tidak di semua kota ada toh, Pak? Iya, makanya. Nah, makanya nggak selalu di setiap event tuh ada bowling itu. Gitu. Yang ada di mana aja emang? Jakarta. Di Jawa Barat, ya di Bandung ya, terus ya di Solo ini cuma satu-satunya di Bengawan, ya kan? Iya. Gitu. Nggak tahu kalau di provinsi-provinsi lain. Kayaknya di Medan ada, Palembang ada yang saya tahu. Gitu. Oh. Nah, Mbok ini dari 2015 sampai sekarang 2025 masih konsisten di bowling. Untuk di bowling. Padahal secara tempat latihan saja udah sulit. Iya betul. Mahal nggak sih? Kalau saya bilang di sini di Solo ini latihannya paling murah dibanding tempat-tempat lain. Wow. Termurah. Makanya saya lebih seneng di sini latihannya. Oh, gitu. Karena saya bisa latihan berapa game tapi kan biayanya nggak terlalu banyak kayak di tempat lain gitu. Gitu. Satu game berapa, Pak? Di sini. Satu game itu masih 22.000. 22.000. Oh, kalau di tempat lain? Wah, udah bisa 50. Belum lagi kalau weekend beda lagi harganya. Wow. Satu game itu. Wow. Itulah kan berat kalau biaya latihan sampai satu game cuma segitu. Iya. Misalnya kita mau main latihan
saya tuh latihan kan nggak cukup segame atau 2 game gitu ya. Rasanya aduh masih kurang gitu kan. Ya udah saya harus main 5 game gitu kan. Itu kan kemauan saya sendiri ya. Iya. Kalau latihan di tempat lain misalnya 5 game udah habis banyak kan. Iya. Kalau di sini cukup cuma bayarnya nggak terlalu banyak tapi saya latihannya bisa banyak. Betul Gitu. juga sih ya. Kan? Katakanlah di tempat Gitu. lain 50.000 kan tadi kan. Iya. 50.000 5 game ya sudah 250. 250. Wah, ya kan? kalau tiap hari ya 7,5 loh, Bang. Iya, lah iya makanya. Kalau di sini kan enggak. Iya. Iya, enggak terlalu mahal lah. Iya, makanya nyaman di sini ya. Nyaman, iya. Terus Makanya saya kalau udah lama Iya. enggak latihan rasanya, mau ke Solo saya mau latihan gitu. Iya. Ya kayak gitu. Kalau di bowling prestasi Empok paling tinggi Tinggi. di mana, Pak? Itu kan setelah Singapura itu ya, 2015, tanding lagi event Peparnas Jawa Barat di Peparnas Jawa 2016. Peparnas itu apa? Pekan Paralimpik Nasional kan? Oh iya. Ya, Peparnas Jawa Barat. Di situ saya dapat 4 medali. 4 medali. Iya. Gitu. Jadi Apa aja dapat tuh? 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Wow. Baru itu saya di bowling itu dapat medali ya di situ. Waktu 2016. 2016 iya. 2 emas, 1 perak, 1 1 perunggu. perunggu, Nomor iya. pertandingan apa itu? Nomor pertandingannya single, Hmm? double mix, terus all event sama di tim trio. Trio kalau di bowling tuh bilangnya trio. Tim itu. Gitu. Kalau all event itu maksudnya gimana? All event itu akumulasi skor kita dari di single, double, di jumlah semua diakumulasi. Gitu. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut, Ya. monggo diminum dulu. Oke. Cheers. Ya. Oke. Iya. Tadi di Peparnas Ya. 2016. Setelah itu? Peparnas Jawa Barat. Mm-mm. Setelah itu di 2018 ya. Ya. ASEAN Para Game di Indonesia tuan rumahnya juga. Itu ASEAN, berapa? jadi ini tingkat Asia bukan Asia Tenggara lagi. Oh, jadi ininya Asia lebih luas. Pasifik. Iya, tingkatannya lebih luas lagi ya. Iya. Asia gitu kan, ASEAN Para Game. Nah, itu 2018 tuan rumahnya Indonesia. Waktu itu diadakan bowling itu kan di Ancol ya. Gitu. Tapi di situ saya kalah dengan yang tim dari ini dari Malaysia sama ada dari Korea, Iya. Jepang. Nah, itu saya nggak dapat di situ, cuma urutan ke-4. Nyaris. Gitu. Nyaris, ya. hampir ya? Nyaris, Hampir. ya. Gitu. Berarti kalau di internasional pernah dapat nggak? Di internasional ASEAN Para Game ASEAN ASEAN. Para Game Malaysia. Malaysia? Ya, Dapat apa, Pak? dapat perunggu di 2017. Wah, mantap juga Ya, sih. iya. Perunggu internasional loh. Iya, di perunggu itu. Itu pertama kalinya dapat medali Dapat di internasional juga iya, di ya. Asia Tenggara. Kalau kemarin waktu Indonesia ada nggak sih 2022? 2022 nggak ada bowling. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, ya. Baru ada lagi Parnas kemarin ini di 2024 kan? Oh iya. Parnas kemarin ini kan? Dapat ya. apa, Pak? Dapat 2 emas dan 1 perak. 2 emas 1 perak. Iya. Mantap sekali sih. Iya. 2024 udah mulai 2 emas. dapat di situ. 1 Karena perak. bowling itu nggak selalu ada event bowling itu. Ya, Nggak memang. selalu ada di setiap event, nggak ada gitu. Iya. Karena mungkin venue-nya mungkin kan nggak semua ada ya di provinsi lain atau di negara-negara lain juga Iya. gitu kan. Nah, itu salah satu penyebabnya ya kenapa sering nggak ada juga ya. Iya. Tapi Empok cukup konsisten juga walaupun tidak ada kan. Iya. Iya, saya tetap ininya di bowling aja udah gitu. Emang udah cinta ya. Iya, betul. Kalau sehari-harinya Pok Ayah ini ngapain? Saya sehari-harinya ya layaknya seperti ibu rumah tangga biasa, yuk. Oh, ibu rumah tangga. Iya, betul. Oh. Urus anak, urus suami ya seperti biasa lah. Iya. Berarti saya ini ngobrol dengan istri orang ya? Oh iya, hati-hati loh yuk. Ya. Nanti suami saya nonton kamu ngobrol sama siapa? Punya anak, Pok? Hah? Punya anak? Ya itu yang tadi saya bilang ada perempuan, Perempuan. anak tunggal, Wow. ya baru umur 25 tahun. Sama kayak saya loh, Pok. Oh ya. Iya, saya juga 25, Pok. Jadi pada waktu saya mulai jadi atlet tuh anak saya masih kelas 5 SD mulai saya tinggal gitu kan. Saya latihan di Solo gitu kan.
mulai itu sampai sekarang ya dia udah terbiasa. Udah nggak nyariin. Udah. Sering kangen gitu kok. Iya iyalah biasalah namanya antara anak sama ibunya gitu kan. Pasti ya. Pasti. Video call gitu. Ya sekarang kan ada video call. Kalau zaman dulu kan belum ada. Dulu cuma telepon. Telepon iya paling gitu. Berarti nggak ada kesibukan lain gitu, usaha apa kalau di rumah? Enggak, saya layaknya ibu rumah tangga biasa aja. Waktunya pagi saya ke pasar ya ke pasar gitu. Kayak gitu Saya aja dengar- kesibukan saya sehari-hari itu aja. Ya, saya dengar Mpok katanya juga sering jahit di rumah. Iya, memang saya tuh terutama kalau nggak ada kegiatan di olahraga ya, saya di rumahnya juga jahit, terima jahitan gitu. Kan karena nggak ada kegiatan, memang kebetulan juga ada pekerjaan menjahit, itulah yang saya kerjakan gitu. Oh gitu, Ya. sudah sejak lama itu? Itu udah dari saya sebelum nikah udah mulai jahit. Oh, lama juga ya. Sekarang usia 56. Iya, Sebelum menikah, Mpok nikah umur berapa? umur 25. 25. Wah, sudah hampir 30 tahun barangkali ya Iya betul. jahitnya. Saya seneng ngobrol sama tukang jahit itu. Oh iya, tapi nggak takut dijahit kamu mulutnya? Enggak. Oh, Tukang jahit itu menyenangkan kalau oh gitu. Kenapa ngobrol kok gitu. kamu bilang menyenangkan? Banyak bahannya, Pok. Oh iya, bahan saya banyak, ada katun. Ada bahan katun, nilon, macam-macam bahannya yuk. Kalau jahit hanya khusus jahit saja apa juga desainnya dari Mpok gitu? Ada juga beberapa yang pelanggan, tolong dong ini bahannya dia rata-rata kan mereka bawa bahan, ya kan? Dia minta dicariin modelnya yang cocok untuk dia apa, ya itu yang saya gambarin. Seperti ini cocok nggak gitu, kayak gitu. Terus ya udah, saya desain, saya bikin polanya, lalu saya potong bahannya, saya jahit, ya udah kayak gitu aja yuk kerjaan saya tuh, kayak gitu. Kalau saya pesen, tapi desainnya bisa ke saya yang braille gitu bisa nggak, Pok? Yang apa? Yang braille. Jadi bisa saya raba, gitu ya? desainnya kayak gini. Seperti ini ya gitu. model. Saya belum ke situ ilmunya. Ilmu saya belum ke situ yuk. Kenapa nggak jadi desainer aja, Pak, waktu itu? Dulu sebelum saya ada tawaran atlet itu ya, sebetulnya saya punya keinginan saya mau lebih mendalami lagi jadi desainer sekolah desainer, cuman kan biaya terbentur biaya dulu itu ya. Gitu. Ya sekarang ini ya udah terlanjur saya fokus di atlet juga, jadi jahit itu ibaratnya cuma sambil gitu, menyambil gitu. Jadi udah keduluan jadi atlet ya? Iya, makanya iya. Kayak gitu. Oke, Pak Aya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman disabilitas atau orang tua yang punya anak disabilitas, Pak? Oh gitu. Ya. Pesan-pesan saya ya untuk atlet-atlet muda yang sekarang kan banyak ya. Ya. Perjalanan kalian masih panjang, masih banyak yang kalian bisa raih. Nah, satu, itu harus punya impian, cita-cita dan angan-angan. Setelah itu harus punya tekad. Setelah tekad, usaha keras, latihan keras, dan disiplin waktu, dan jangan lupa berdoa. Itu yang penting. Oke, Bu Ya, Aya. Terima kasih, Bu Aya, atas obrolan hari ini. Oke, yuk sama-sama. Sobat Para Tangguh, demikian obrolan dengan Pok Rohayati, seorang atlet bowling, dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat kalian-kalian yang pengen request tema atau pembahasan, bisa komen di YouTube kami atau di sosial media kami, TikTok NPCI Jawa Tengah, Instagram NPCI Jawa Tengah, dan Facebook NPCI Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam para tangguh. Tangguh.